Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Selasa malam Rabu 10 Oktober 2023, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid, yang mana kita membahas permasalahan kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan kita masuk kepada bab yang ketiga. Dan di bab yang ketiga ini kita masuk kepada masail. Faqala al-muallif rahimahullah fihi masailun. Maka pada bab yang ketiga ada masalah-masalah. Seperti kami bahas, masail yang ada di dalam kitab At-Tauhid pada hakikatnya bisa menjadi kesimpulan dan bahkan bisa menjadi syarah penjelasan. Maka penjelasan penulis dituahkan ke dalam masail. Maka kita masuk kepada fihi masail al-ula, takdirnya al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma'rifatu maratibin nas fit tauhidi, mengetahui kedudukan manusia yang bermacam-macam dalam pengetahuan mereka kepada tauhid. Ay annahum, maka maknanya mereka itu terjadi ikhtilaf dari pemahaman tauhid dan tahqiq at-tauhid, bermacam-macam dari manusia. Maka di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab, dan ini seperti kita bahas di hadis Ibni Abbas di pelajaran kemarin, yang mana disebutkan di antara kaum muslimin masuk kepada surga tanpa dihisab dengan jumlah yang banyak. Maka disifatkan siapa mereka itu? Maka mereka yang tidak meminta pengobatan kei dan pengobatan ruqyah, dan tidak melaksanakan tatoyur, dan mereka ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam hadis Ibnu Abbas menunjukkan di antara mereka manusia beragam dalam pemahaman kepada tauhid dan dalam mentahqiq kalimatut tauhid, sehingga balasannya dari Allah pun beragam. Di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab, dan di antara mereka ada yang masuk neraka dahulu karena dosa-dosanya, dan mereka ahli tauhid. Mana contohnya? Seperti hadis seorang yang mujahid, kama tsabata fil Bukhari, dari hadis Sahal ibni Sa'ad. Disebutkan Nabi di saat berperang bersama para sahabat, Nabi mengatakan, man arada an yangdura ila rajulin min ahlin nar falyangdur ila hadha. Barang siapa seseorang di antara kalian ingin melihat manusia yang hidup di zaman now namun kelak penduduk api neraka, lihatlah kepada orang ini. Maka kesimpulannya orang ini sahabi, hidup bersama Nabi, melaksanakan tauhid, berperang dengan Nabi melawan orang-orang musyrik kafir. Namun kenapa disebutkan oleh Nabi masuk api neraka? Maknanya dia penghuni api neraka yang tidak kekal, namun masuk api neraka.
Maka kemudian akhirnya diikuti oleh para sebagian sahabat. Fayatba'ahu rajul, maka ada seseorang yang terus menguntitnya. Apa yang terjadi gerangan dengan orang ini? Maka disebutkan, la yazalu ala khairin hatta lama juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi. Maka di saat dia dalam keadaan terus menerus ketakwaan, kecuali suatu hari terjadi peperangan yang dahsyat, maka dia dalam keadaan juriha, terkena tikaman pedang, tombak, tusukan pedang, tombak, panah, dan seterusnya. Maka perang pada saat itu sangatlah perih dan pedih, terasakan. Berbeda dengan zaman now. Zaman now sniper menembak kepala, boom, pecah kepalanya, meninggal langsung. Adapun di zaman dulu dipanah tepat ke arah jantung, meleset sedikit ke dadanya, maka sesak di dada, paru-parunya bocor, tapi tetap bisa melaksanakan peperangan, kecuali setelah itu baru dirasakan paru-parunya bocor, sesak nafas. Dan begitupun pedang menyayat dari tangannya patah, maka tetap bisa berperang. Adapun di zaman now maka dilemparkan granat ataupun bazooka, hancur tanpa terasa. Maka orang ini fasta jalal maut bidubabati sayfihi. Dia melaksanakan suicidal ataupun bunuh diri dengan pedang yang dia tancapkan mengarah kepada langit. Dan dia jumping, dia lompat ke arah pedang itu di jantungnya. Maka matilah orang itu dalam keadaan su'ul khotimah. Maka dia masuk kepada api neraka sesuai ucapan Nabi. Barang siapa yang ingin melihat seseorang penghuni api neraka, lihatlah kepada orang ini. Maka di sini menjadi pendalilan kaminal muslimin muwahhidin, tetapi masuk kepada api neraka dahulu. Karena apa? Karena tidak mengikhlaskan semua perbuatannya untuk Allah, sehingga di sini dia tidak mentahqiq permasalahan tauhid, tidak takut kepada Allah sehingga melaksanakan dosa besar dan su'ul khotimah. Maka ini menjadi pendalilan dari ucapan penulis ma'rifatu maratibin nas fit tauhid, pengetahuan sebagian manusia berbeda-beda dalam pemahaman tauhid. Dan di antara manusia ada yang mempunyai dosa-dosa yang besar dan dihisab terlebih dahulu dengan hisaban yang sangat menyedihkan dan memberatkan, seperti kisah yang sering kita ulang, hadis al-bitaqah. Maka orang ini mempunyai 99 gulungan, hadis yang mutafaqun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, yang disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka disebutkan seseorang di hari kiamat yu'ta bi rajulin indahu tis'a wa tis'una sijilat, mempunyai catatan keburukan 99 gulungan. Dari 99 gulungan ini, jika satu dibuka mada basorin, sejauh mata memandang tercatat keburukan-keburukan dari orang tersebut. Maka disebutkan bahwa orang ini mempunyai 99 gulungan keburukan dan dia mengakui apa yang dilakukan, dan Allah mengatakan, apakah mendolimi kamu malaikat pencatat amal-amal burukku? Tidak ya Rob, ini semua amalanku. Kemudian ditanyakan, hal indaka khairun qad, apakah kamu masih mempunyai kebaikan? Orang ini mempunyai kebaikan besar di sisi Allah, tapi dia tidak menganggap itu kebaikan karena dosa-dosanya yang tertulis 99 gulungan.
Maka orang ini mengatakan, la ya Rabb, putus asa, aku tidak mempunyai kebaikan sedikit pun ya Rabb. Akhirnya Allah mengatakan, la adlimukal yaum, aku tidak akan mendolimi kamu hari ini. Kemudian Allah mengeluarkan di dalam hatinya bitokoh la ilaha illallah, bitokoh tauhid. Maka orang ini di saat dikeluarkan bitokoh tauhid pun sama mengatakan, ma hadhil bitokoh ma'a hadhis sijillat. Apa faidahnya ya Allah bitokoh ini dengan as-sijillat? Maka Allah mengatakan, la azlimukal yaum, aku tidak akan mendolimi kamu pada hari ini. Akhirnya yu'ta bil mizan, didatangkan mizan yang ada 2 neraca. Disimpan di neraca keburukan dari as-sijillat dan disimpan di neraca kebaikan dari al-bitokoh. Maka dikatakan wa tashatil sijillat wa rufi'atil bitokoh. Wa rufi'ati au wa tashati as-sijillat wa thaqulatil bitokoh. Maka menjadi berat timbangan la ilaha illallah dan menjadi ringan 99 catatan yang besar dohirnya. Karena apa? Karena kalimat la ilaha illallah disebutkan la yuthqilu alallahi abada. Maka tidak ada yang lebih berat dari kalimat Allah dan la ilaha illallah. Syahidnya orang ini pun maratib dari tauhid yang berbeda-beda. Sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka ini makna dari ma'rifatu maratibin nas fi tauhid. Maka orang yang paling tinggi, puncak dari orang yang melaksanakan tauhid dan pengetahuannya kepada tauhid, seperti disebutkan mereka yang yadkhulunal jannah bighairi hisab wala iqab. Mereka orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diiqab. Adapun tadi contoh orang yang mempunyai 99 catatan dihisab. Dan hisabnya sangat menakutkan sampai dia frustasi. Dan begitu pun tadi seorang sahabi yang su'ul khatimah melaksanakan dosa besar di penghujungnya. Dan Nabi mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal yang menyebabkan seorang masuk surga atau neraka di akhirnya. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kepada kita husnul khatimah. Di mana Allah menjadikan kepada kita di akhirnya baik. Sehingga kita bisa masuk kepada surga. Maka selesai dari masalah yang pertama. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Al-mas'alatu tsaniyatu ma makna tahqiquhu. Apa itu makna tahqiq? Dan domirha tahqiquhu ya'udu ila tauhid. Maka apa itu makna tahqiq atau tauhid? Maknanya adalah mengikhlaskan dan memurnikan dan mensucikan kesyirikan terjauh dari ketauhidan. Maka seseorang yang mentahqiq tauhid maknanya dia melaksanakan tauhid bimakna menjauhi kesyirikan dan kebid'ahan dan al-israr alal ma'asi, terus menerus dalam keadaan maksiat. Idan arafna min hada barakallahu fikum, kita tahu dari sini. Seorang sahabi tadi yang dikatakan oleh Nabi penghuni api neraka, kok bisa masuk api neraka padahal dia menegakkan tauhid, berperang bersama Nabi untuk menegakkan tauhid la ilaha illallah. Jawabnya tadi bahwa makna tahqiqut tauhid menjauhi kesyirikan, dia mendapatkan menjauhi kesyirikan. Menjauhi kebid'ahan tentu karena dia para sahabat tidak ada kebid'ahan pada zaman itu. Namun dukhul alal maksiyah dan belum taubat atasnya. Fa hada huwa as-sabab. Maka kenapa dia masuk api neraka? Karena dia su'ul khatimah dan Allah tidak ridho kepadanya sehingga harus masuk api neraka. Maka ini al-masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsalitsatu sana'uhu subhanahu ala Ibrahim biqaunihi lam yakum minal musyrikin. Pujian Allah Jalla wa Ala kepada Nabi Ibrahim yang mana dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Maka ini kembali kepada ayat Allah Jalla wa Ala yang
Di dalam matan yang lalu telah disebutkan walam yakum minal musyrikin. Maknanya kembali kepada ayat walam yakum minal musyrikin. Bahwa Ibrahim itu tidak termasuk kepada orang-orang yang musyrik. Dan Ibrahim di dalam kisah-kisah yang telah kita lewati, bagaimana dia dengan ayahnya, maka dia telah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan berlepas diri dari kesyirikan. Maka ini dia hakikat ucapan Allah walam yakum minal musyrikin, pujian Allah kepada Ibrahim mentahqiq dari tauhid.